Halo Sobat Nobar, semangat puasa. Nobar akan menceritakan pada kalian sebuah film yang berjudul A Violent Prosecutor yang rilis tahun 2016. Film ini bercerita tentang pengacara culun yang mempunyai banyak bukti dari kejahatan besar, tapi dirinya malah dijebak hingga masuk penjara. Tapi tidak disangkanya, karena hal itu ia kini menjadi orang yang paling ditakuti oleh para gangster di penjara. Lebih lengkapnya langsung saja, ini dia intronya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan ribuan orang dari aktivis pecinta lingkungan yang sedang unjuk rasa untuk menentang proyek pembangunan ibu kota baru dan juga penambahan masa jabatan. Tak lama setelah itu, datang beberapa mobil yang membawa puluhan orang dengan atribut sama dengan pendemo. Dan sesaat kemudian terjadilah salah seorang dari mereka keluar dari keributan itu dan malah selfie. Demo akhirnya selesai. Salah seorang perusuh yang bernama Lee Jin-suk berhasil diringkus oleh polisi. Sementara itu di kantornya, seorang jaksa bernama Byun Jae-wook sedang memanggil pihak pengembang ibu kota baru yang sering terlibat dengan kerusuhan yang terjadi di demo. Dia bernama Jun Young-suk. Dia sering membayar beberapa preman untuk menyamar sebagai demonstran. Tanpa pikir panjang, Jae-wook memberi pelajaran padanya yang sok-sokan karena dilindungi oleh kepala jaksa. Ternyata ada seorang yang melaporkan Jae-wook pada kepala jaksa, sehingga malamnya Jae-wook tak bisa lepas dari maki-makian kepala jaksa yang melindungi si Jun-suk ini. Proses interogasi Jin-suk pun dimulai. Terlihat Jin-suk sangat ketakutan hingga kesulitan bernafas karena dia mengidap asma. Setelah dibuka bajunya, terlihat tato di sekujur tubuhnya. Dari situ Jae-wook sudah mengetahui tidak mungkin Jin-suk ini adalah aktivis pecinta lingkungan. Dia dipaksa untuk membuka mulutnya, namun sayangnya ia terus-menerus bungkam. Pagi harinya Jae-wook berniat kembali menginterogasi. Namun tak disangkanya, Jin-suk telah tewas di ruangan itu. Akibatnya Jae-wook pun menjadi tersangka dan ia langsung ditangkap. Dalam sekejap, beritanya langsung viral. Dia dituduh terlalu brutal sehingga menyebabkan tewasnya seorang aktivis lingkungan. Kepala jaksa pun meminta maaf kepada seluruh masyarakat atas peristiwa ini. Setelah itu, terlihat kepala jaksa menerima sebuah amplop dari supirnya yang ternyata berisi alat bantu pernafasan milik si Jin-suk. Ia kemudian membuang alat itu ke sebuah sungai. Sementara itu, Jae-wook akhirnya dipenjara selama 15 tahun. Sialnya, baru saja masuk, ia harus menerima penderitaan yang begitu besar dari para tahanan yang dendam karena ia jebloskan ke penjara. Hari berganti. Tanpa sengaja, Jae-wook melihat acara peletakan batu pertama di ibu kota baru melalui televisi. Dan yang membuatnya tidak menyangka, ada kepala jaksa di sana. Tidak lama kemudian, kepala jaksa datang ke penjara. Mantan atasannya itu meminta Jae-wook untuk mengaku agar bisa mendapatkan keringanan dalam hukumannya. Hari persidangan akhirnya dimulai. Ia mengaku semua perbuatannya, tapi ternyata hakim tetap memutuskan hukuman penjara selama 15 tahun. Jae-wook sangat kecewa karena ia telah dijebak oleh kepala jaksa. Suatu hari, dua petugas sipir mengumpulkan beberapa tahanan untuk mencari tahanan yang mengerti masalah hukum, terutama tentang properti. Kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh Jae-wook. Berkat bantuan itu, ia pun diberi hadiah berupa mie ongklok dan juga tahanan yang sering mengajarnya dimasukkan ke ruang isolasi. 5 tahun telah berlalu. Terlihat beberapa narapidana baru datang ke penjara itu. Salah satunya adalah Han Ji-won, orang yang di awal film tadi selfie saat demo. Istrinya hari itu juga langsung menjenguknya ke penjara. Tapi tidak disangkanya, Han sangat cuek, bahkan menyuruh istrinya untuk melupakannya. Saat berkumpul dengan teman-temannya, Han melihat Jae-wook yang sudah dianggap ketua di sana. Ia dihormati karena selalu membantu tahanan mendapat keringanan hukuman dalam persidangan. Bahkan, kini kepala sipir juga menjadi sohibnya karena Jae-wook sering membantunya menangani kasus hukum. Ia pun selalu diberi jatah rokok yang diselipkan di koran untuk ia bagi-bagi.
Para tahanan terlihat sedang menghisap rokok itu bersama-sama dengan santuinya sembari menonton televisi. Saat ada tayangan burung, Han langsung nyeletuk. Burung itu butuh waktu untuk terbang dari Rusia ke Ukraina selama 15 hari dan bisa terus terbang tanpa menginjak tanah ataupun makan. Jae-wook yang mendengarnya langsung teringat pada Jin-suk yang pernah berkata itu juga. Jae-wook lalu mendekati Han dan menanyakan dari mana celutukan itu ia dengar. Han terus mengelak dengan berkata, ia hanya menyukai burung saja, tapi bukan burungnya Jae-wook. Pagi harinya, Han dipanggil pengacaranya demi mendapatkan keringanan hukum. Tiba-tiba Jae-wook masuk ke sana dan langsung membantunya. Sontak saja Han kaget pada pengetahuan hukum si Jae-wook ini. Ia kemudian disuruh menemui Jae-wook di selnya. Sesampainya di sel, Han langsung ditanyai tentang celutukannya sebelumnya. Tanpa pikir panjang, Han pun langsung menceritakan semua yang ia tahu sembari memakan ayam gorengnya Jae-wook karena ia tidak berpuasa. 5 tahun yang lalu, Han diberi uang 100 ribu won untuk berkumpul. Jin-suk pun juga berada di sana. Ternyata mereka disuruh membuat kerusuhan saat demo. Jae-wook pun bertanya, apakah Jun Yun-suk yang menyuruhnya? Han mengakui hal itu. Akhirnya, Jae-wook kembali membuka kasus ini untuk mengungkap kejahatan orang yang telah menjebaknya. Beberapa orang dalam penjara termasuk Han pun turut membantunya. Terlihat Han yang sedang belajar memalsukan tanda tangan. Hari persidangannya Han telah tiba. Akhirnya ia dinyatakan tidak bersalah dalam kasus penipuan. Tidak lupa Han mengucapkan terima kasih pada Jae-wook. Dia berjanji di luar penjara akan melakukan instruksinya. Jae-wook kemudian memberikan nomor telepon orang-orang yang telah memberi kesaksian palsu terhadapnya. Setelah keluar dari penjara, Han bertemu dengan teman-temannya yang pernah berhubungan dengan Jin-suk. Tak lupa, ia telah menyiapkan alat rekaman untuk mengumpulkan bukti-bukti. Bahkan, ia juga mendapatkan inhaler Jin-suk yang sengaja diambil saat di ruang interogasi agar dia meninggal dan mereka mengaku memberi kesaksian palsu saat persidangan Jae-wook. Bukti ini lalu Han kirimkan ke hakim untuk melakukan petisi banding. Tidak disangkanya, ternyata kabar permohonan banding ini didengar oleh Yun-suk yang langsung menghubungi kepala jaksa yang kini sedang maju ke dunia politik. Kepala jaksa atau Jong-gil yang mendengar itu pun merasa sangat kesal dan akhirnya tanpa pikir panjang, Yun-suk langsung memberi pelajaran pada para saksi palsu. Sementara itu, Jong-gil menemui bawahannya yang sekarang menjadi kepala jaksa. Ia menyuruh kepala jaksa baru ini untuk berpura-pura membantu Jae-wook saat di penjara, agar ia tidak bisa macam-macam. Di tempat lain, Han mulai ketakutan setelah mengetahui teman-temannya babak belur. Ia pun menelpon Jae-wook dan memintanya untuk tidak berhubungan lagi dengannya. Han kemudian kembali ke kehidupan lamanya, kembali pada istrinya dan menjalani profesi lamanya menjadi seorang penipu. Suatu hari saat terjebak kemacetan, tiba-tiba seseorang memukulnya di jalan dan berkata, ia belum membalas budi Jae-wook. Tanpa pikir panjang, Han pun langsung ke penjara untuk mengunjungi Jae-wook. Kini, Jae-wook jadi lebih keras padanya dan mau tak mau Han harus menurutinya. Kampanye Jong-gil pun digelar. Terlihat Han bergabung di sana dan langsung membuat kehebohan sehingga acara itu menjadi semakin meriah. Ia pun mendapat pujian dari Jong-gil dan berkesempatan berfoto bersama dengan si Jong-gil. Seorang ibu bahkan menjodohkannya dengan seorang perempuan yang tak lain adalah sekretarisnya si Jong-gil. Tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, Han pun langsung membantu perempuan itu belajar biologi bersamanya. Saat perempuan itu sudah lemas dan tertidur, Han memfoto bukti catatan sumber keuangan Jong-gil. Ia kemudian menyebarkannya dan langsung menjadi viral sehingga popularitas Jong-gil pun menjadi ambruk. Sementara itu, Jae-wook dan kepala jaksa baru menemui hakim untuk permohonan banding. Ia mengatakan kepada hakim jika dirinya dijebak oleh Jong-gil 5 tahun yang lalu. Tentu saja, Jong-gil sudah tahu hal ini dari kepala jaksa. Ia lalu menghubungi kepala penjara lagi untuk memasukkan Jae-wook ke ruang isolasi selama 30 hari agar ia tidak bisa menghadiri persidangan banding. Di tempat lain, Han terus menjalankan tugasnya. Ia menyamar sebagai alumni Universitas Seoul untuk mendekati jaksa yang dan petinggi pengadilan lainnya. Ia pun mendapat kesempatan untuk masuk dan mengobrol dengan jaksa yang di kantornya. Tidak disangkanya, di sana ia juga bertemu dengan mbak-mbak sekretaris Jong-gil. Ternyata tujuan Han ke sana adalah untuk memanfaatkan jaksa yang dengan membocorkan dana aliran Jong-gil yang bisa menyeret jaksa yang juga.
Jaksa Yang pun keluar dari kantornya dan saat itu juga latihannya selama berbulan-bulan selama di penjara akhirnya terpakai, yaitu membuat tanda tangan palsu untuk menandatangani formulir saksi untuk hakim. Han berhasil menjalankan misinya dan ia bergegas pulang. Tapi tanpa ia sadari, beberapa orang mengikutinya. Sesampainya di hotel, ia ketahuan oleh kakak iparnya jika ia adalah penipu. Beberapa saat kemudian, beberapa preman berdatangan dan telah siap untuk mengajarnya. Tapi untung saja, ia adalah penipu yang handal sehingga bisa menyamar seperti mereka. Meski akhirnya, ia tetap ketahuan. Beruntungnya, saat ia akan dihabisi, para polisi berdatangan untuk menyelamatkannya. Meski selamat, akhirnya ia ketahuan jika selama ini ia adalah penipu dan langsung diinterogasi. Tapi di sana ia terus berusaha menipu agar ia bisa aman. Sementara itu di penjara, Jae-wook dihampiri oleh Jong-gil. Di sana, Jong-gil akhirnya mengaku bahwa dia telah memukul Jin-suk dan mengambil inhalernya hingga ia tewas. Entah apa tujuan dari Jong-gil ini yang tiba-tiba mengaku. Hari persidangan banding akhirnya tiba. Saat akan berangkat ke persidangan, anehnya Jae-wook ditinggal sendirian di lorong. Ia merasa sangat kebingungan dan tiba-tiba di tempat lain di persidangan, karena Jae-wook tidak kunjung datang, hakim pun akan membatalkan sidang banding ini. Tapi tanpa diduga, Jae-wook tiba di sana dan sidang pun langsung dimulai. Han menjadi saksi pertama. Dia mengungkap kejahatan Jong-gil dengan bukti foto dirinya selfie di proyek saat demo dan juga saat dia mengikuti kampanye Jong-gil. Jong-gil lalu dijadikan saksi berikutnya. Tapi karena Jong-gil sudah menceritakan bagaimana ia menghabisi Jin-suk, Jae-wook pun dengan mudah balik mengungkap kejahatannya secara mendetail. Ini semua di luar ekspektasi Jong-gil yang ia kira Jae-wook akan tewas saat di lorong. Jong-gil yang sudah tidak bisa berkutik lagi akhirnya mengamuk. 어머니 명령에 따르세요. 이것들이 진짜 나를 미쳤어, 새끼들아! 내가 이대로 죽을까? Jae-wook akhirnya dibebaskan dari segala tuduhan. Saat keluar dari penjara, ia dijemput oleh Han yang menyamar sebagai Crazy Rich dan film pun berakhir. Bagaimana menurut kalian film ini? Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah sekali-kali kalian bermain-main dengan hukum, atau kalian semua akan tahu akibatnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Kamsha.